This is a demo sound of Yummy.com. Oke, kembali lagi di channel Belajar Farmasi Klinis. Kali ini saya akan belajar tentang metode swab apoteker. Jadi, metode swab ini digunakan pada praktek farmasi klinik yang memerlukan metodologi yang tepat guna dan tepat sasaran. Penggunaan swab untuk menulis di rekam medis pasien merupakan salah satu cara efektif untuk mengkomunikasikan hasil telaah apoteker farmasi klinik terhadap pasien. Sebelum menulis di rekam medis, hendaknya apoteker farmasi klinis mengumpulkan data-data sebagai bahan bakunya. Data tersebut dapat bersumber dari pemeriksaan laboratorium maupun keluhan pasien secara langsung. Metode swab akan sangat membantu apoteker farmasi klinis di dalam menyusun kerangka pikir, bertindak, dan sebagai alat mempermudah proses telaah status pasien di hari berikutnya. Ini saya ambil dari websitenya, penulisnya Mahirsyah Willian TWH MSCAPT dari praktisi farmasi klinis di RSUP Dr. Karyati Semarang. Untuk metode swab ini kita menulisnya di CPPT, catatan perkembangan pasien terintegrasi. CPPT ini ada di rekam medis pasien. Jadi CPPT ini diisi oleh tenaga kesehatan, baik dari dokter, perawat, apoteker, kemudian gizi, kemudian fisioterapi, itu juga mengisi di form CPPT. Tulisannya pun sejalan ya, SOAP. Semua menulis di swab dengan metode swab. Kemudian bagaimana penulisan swab oleh farmasi? Ini dari presentasi tim KARS, akreditasi rumah sakit ya. Yang pertama, kolaborasi dan integrasi dalam pelayanan. Jadi terintegrasi ya, di CPP tersebut ada swab dari dokter, apoteker, perawat, tenaga kesehatan lainnya, itu ahli gizi, kemudian fisioterapi, itu bisa menulisnya. Kemudian pencatatan acuan kefarmasian dalam rekam medik ya. Apa yang perlu ditulis, itu jadi harus menulis apa, kemudian bagaimana menuliskannya. Dan untuk tahapannya, yang pertama itu pengumpulan data pasien. Itu kita tulis di subjek dan objek. Kemudian identifikasi masalah terkait obat kita tulis di asesmen. Kemudian rekomendasi terapi dan rencana pemantauan kita tulis di plan. Kemudian apa yang dipantau? Yang pertama itu efek terapeutik atau therapeutic effect. Kemudian efek yang tidak diharapkan, adverse effect ya. Jika terjadi adverse effect ya, efek samping obat, kita sebagai apoteker bisa menulisnya di form meso, form kuning meso. Untuk form kuning ini sudah bisa di dalam bentuk online, kita melaporkannya tinggal online saja. Cara panduannya ada di pojok kanan atas. Kemudian kepatuhan pasien, kemudian hasil terapi, pasien outcome, kualitas hidup pasien. Ya, untuk pengumpulan data pasien ini, sumber datanya itu kita bisa mengambil dari rekam medis. Kemudian profil pengobatan pasien atau pencatatan penggunaan obat. Kemudian wawancara dengan pasien langsung atau dengan anggota keluarga atau tenaga kesehatan lainnya.
Kemudian untuk sistematikanya, S itu merupakan subjek ya, jadi ke pasiennya itu keluhannya itu apa. Kalau pasien kondisi tidak sadar kan kita bisa bertanya dengan keluarga pasien. Kemudian untuk objeknya itu pengukuran atau observasi oleh tenaga kesehatan. Jadi untuk ini itu yang bisa dihitung ya, seperti tekanan darah, glukosa darah, kemudian serum elektrolit, kemudian hemoglobin. Kemudian untuk penilaian apoteker terhadap masalah yang dihadapi pasien terkait penggunaan obat, asesmennya. Dan untuk P-nya ini rencana terap dan monitoring. Selanjutnya ini ya, praktek farmasi klinis ya, di rumah sakit. Ini sumbernya dari PowerPoint Dr. Widyati M. Clean Farm APT, Farmasis Klinis RSAL Dr. Ramelan Surabaya. Ya, untuk materi atau file ini nanti bisa di-download di link deskripsi video ini. Bu Widyati ini adalah ketua bidang Farklin ya, Farmasi Klinis Hisfarsi, ketua subkolegium Farklin Indonesia. Sangat ahli Bu Widyati ini. Untuk pharmaceutical care-nya itu meliputi database itu S dan O ya, subjek dan objek, kemudian asesmen dan plan. Database ini diambil dari rekam medis ya. Di ruang perawatan kita bisa melihat rekam medisnya dengan cara meminjam di ruang perawatan ya. Kemudian yang kedua dapat juga didapatkan dari interview langsung dengan pasien tentang contoh riwayat pengobatan. Untuk riwayat pengobatan ini kita masukkan di form rekonsiliasi obat. Contohnya ada di pojok kanan atas. Database ini meliputi identitas pasien, subjektif, objektif, dan terapi obatnya. Untuk subjektif ini ya sama seperti tim KARS tadi, bersumber dari pasien atau keluarga inti, tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya. Kemudian dapat berupa keluhan tentang obat, kemudian riwayat obat atau penyakit yang diperoleh dari pengakuan pasien. Untuk objektif ini bersumber dari hasil observasi pengukuran yang dilakukan oleh profesi kesehatan lain. Contoh TTV, tanda-tanda vital, hasil lab, kemudian basaan X-ray, CT scan, USG, dan lain-lain. Terkait obat problematik yang akan mempengaruhi obat, misalnya CH dan CKD atau chronic kidney disease. Untuk selanjutnya data objektif hari ke-1 data yang mendukung problematik. Hari selanjutnya data hasil monitoring. Jadi yang hari pertama itu untuk melihat problematiknya. Untuk selanjutnya kan pasien sudah mendapatkan obat di hari pertama, kita monitoring di hari kedua. Selanjutnya ini adalah contoh kasus. Tuan MB 45 tahun, MRS, masuk rumah sakit ya dengan keluhan mual, muntah 3 hari berturut-turut, mengaku memiliki riwayat DM 7 tahun dan sudah mendapat insulin Humulin N 14 unit malam hari sejak 1 bulan lalu.
Pasien mengaku malas suntik karena sakit sejak 5 hari lalu. Hasil observasi perawat, temperatur 37,8, tekanan darah 135,80 mmHg, nadinya 82 kali per menit, RR-nya 18 kali per menit. Hasil lab GDA 480 mg, kemudian HbA1c-nya 8,2, kemudian WBC-nya 8000 mm3, kemudian kadar natriumnya 129 mili ekuivalen per liter, kemudian kadar kaliumnya 3,1 mili ekuivalen per liter. Dokter mendiagnosa pre-KD. KD itu ketoasidosis diabeticum. Jadi kalau ini melihat kasus ini ya, pasien ini memiliki penyakit DM, kemudian mengaku malas suntik, ya, malas nyuntik insulin. Hasilnya itu terjadi peningkatan glukosa darah ya. Kalau HbA1c-nya ini kan kita lihat 8,2% ini, itu posisi sudah di atas 6,5 ya. Untuk kasus DM ini ada panduannya ya akan muncul di link kiri atas ini. Kemudian kita masuk ke S-nya ya, subjek. Subjek ini ditulis ya, kan yang keluhan dari pasien mual muntah ya, mual muntah 3 hari. Kemudian RP ini riwayat penyakit ya, DM 7 tahun. Kemudian riwayat obatnya itu RO, disingkat RO ya, Humulin N 0014 unit sejak 1 bulan lalu, malas suntik sejak 5 hari. Selanjutnya objektifnya itu dari TTV, kita lihat dari rekam medisnya ya, TTV-nya itu berapa, kemudian GDA-nya berapa, HbA1c-nya berapa, itu dari lab ya, GDA dan HbA1c dan kalium ini juga. Kemudian hasil asesmen. Di sini hasil asesmen ditulis adalah berupa DRP. Proses asesmen, analisa hingga menghasilkan DRP tidak perlu dinyatakan dalam rekam medis. Jadi prosesnya itu tidak perlu dinyatakan ya. Nanti kalau dinyatakan itu penjelasannya jadi panjang. Bahasa penulisan DRP sebaiknya tidak bersifat kaku, tetapi lebih menerangkan problem terkait obat yang akan kita sampaikan, sehingga bisa dinyatakan dalam bentuk kalimat. Bahasa penulisan DRP tidak harus mengikuti kategori DRP yang tercantum dalam berbagai literatur farmasi klinis, PCNE dan lain-lain. DRP ini kan biasanya diambil dari PCNE ya, Nederland Farmakope Belanda. Kemudian bahasa penulisan DRP harus non-judgmental, tidak menjustifikasi. Kemudian hindari kata salah, tidak tepat, dan error ya. Nantinya bisa menyinggung yaitu. Kemudian rekomendasi sebaiknya diawali dengan kata disarankan. Jadi di plan-nya itu saran, ada tambahan kata saran ya. Ini langsung ya, proses asesmennya itu S-nya seperti tadi, O juga sama, terapi obatnya sama. Untuk DRP-nya itu yang pertama non-adherent, dimana pasien itu kurang patuh dalam penggunaan insulin karena malas ya, tidak nyuntik 5 hari. Kemudian terapi insulin sebaiknya secara intravena. Kemudian ondansetron diindikasikan untuk PONF dan pasca kemo. Jadi terapi obat pada hari pertama itu
yaitu Humulin melanjutkan malam, kemudian Novorapid, kemudian mendapat juga infus ringer laktat dan dextrose 5% 2:2. Kemudian untuk mualnya itu diberikan ondansetron 3 kali 8 mg IV. Untuk penggunaan insulin itu harusnya kita menghitung insulin harian totalnya dulu, IHT. Kebutuhan IHT-nya itu berapa sih? Bisa dilihat di klik pojok kiri atas. Kemudian untuk ondansetron ini, ondansetron ini kan biasanya pasca kemoterapi ya. Tapi ini diberikan pada pasien dengan mual muntah biasa, tidak pasca kemo. Kejadian ini itu juga sudah biasa. Biasanya itu saya ya lihat di rekam medis itu terapinya emang ondansetron ya. Terus saya itu diskusikan, kok pakainya ondan ya, ndak meto apa obat lainnya. Ternyata itu metoclopramid jarang digunakan karena efek sampingnya yaitu ekstrapiramidal simptom. Karena efek ekstrapiramidal simptom itu jadi di rumah sakit lebih sering menggunakan ondansetron yang efek sampingnya itu lebih aman dan tidak menyebabkan ekstrapiramidal simptom. Kemudian untuk plannya, rekomendasi terapi obat untuk setiap DRP lengkap dengan dosisnya, kemudian rencana monitoring terapi obat, kemudian rencana konseling. Kemudian dalam penyampaian rekomendasi sebaiknya tidak menggunakan kalimat perintah tapi berupa saran. Untuk konseling yang kita berikan yaitu meningkatkan adherence atau meningkatkan kepatuhan penggunaan insulin. Karena jika tidak patuh, kadar glukosa darah akan naik. Kemudian rekomendasi, bila kontrol gula sulit dicapai, maka disarankan sebaiknya terapi insulin secara IV, intravena. Kemudian rekomendasi disarankan mengganti dengan domperidon 3 kali 1 tablet. Ini karena pasiennya itu juga kondisi sadar ya, bisa digunakan obat dalam bentuk tablet, tidak harus menggunakan injeksi. Kemudian untuk hari keduanya pasien mengeluh mual hilang ya, sudah diberikan anti muntah, mual sudah hilang. Muntah 1 kali, tidak bisa tidur karena terganggu pasien sebelah. Hasil TTV perawat, temperatur 37 derajat Celcius, tekanan darah 170/90. Nah ini tekanan darahnya kan meningkat ya, tensinya meningkat, terjadi hipertensi, sudah di atas normal ya, 170. Hasil lab baru kreatinin 2,3 mg per desiliter dan bun 20 mg per desiliter. Untuk kreatinin ini kan hubungannya dengan ginjal ya. Cara menghitungnya diklik di link kiri atas. Kemudian untuk swabnya mual kita strip karena sudah tidak mual. Tapi muntah 1 kali kita tulis. Kemudian dalam objeknya itu kita masukkan kreatinin 2,3 mg. Kemudian hanya hipertensi belum diterapi karena belum mendapatkan obat ya. Misal dokternya itu visitnya siang, kita visitnya pagi, kita bisa menuliskan ini. Kalau kita visitnya bareng dokternya, nanti dokter itu akan mengecek tekanan darahnya itu berapa, diceki. Kemudian untuk plannya disarankan kaptopril 3 kali 12,5.
Bandingkan dengan nilai kreatinin dengan nilai sebelumnya 3 bulan lalu. Hitung CLCR, monitoring tekanan darah dan kreatinin. Hubungannya kreatinin ini kan dengan fungsi ginjal. Nanti ditakutkan pasien ini mengalami CKD, chronic kidney disease. Cara menghitungnya, klik di link kiri atas. Cara menghitung kreatinin. Iya, sudah selesai. Baik, selesai sudah pertemuan kali ini. Kita ketemu di video berikutnya. Salam belajar farmasi klinis. Semangat belajar. This is a demo sound of Yummy Calm.